所谓双月同现，九星。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Battle Through the Heaven episode ke-162. Tak masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Shoyan diajak oleh Guru Yellow untuk pergi ke tempat pasar luar angkasa, yaitu untuk mengikuti pelelangan elit agar mereka bisa mendapatkan pecahan terakhir dari api purifying Demonic Lotus Flame. Yang singkatnya, setelah mereka sampai di pasar luar angkasa itu, Shoyan juga mendapatkan sebuah batu 8 warna tetapi memiliki potensi untuk 9 warna, di mana batu ini akan berguna untuk tubuhnya Celine. Yang singkatnya, mereka pun memulai pelelangan. Yang pelelangan tersebut Shoyan membeli sebuah gulungan beracun yang diberikan kepada Isian, dan juga setelahnya membeli pecahan terakhir dari peta purifying Demonic Lotus Flame. Serta kemarin mereka mendapatkan informasi mengenai pohon Bodhisattva yang intinya berada di sebuah pegunungan kuno yang berada di dataran tengah, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan Shoyan bersama dengan rombongannya yang telah pergi meninggalkan pasar luar angkasa. Tetapi di sini Guru Yellow menyadari bahwasanya orang yang telah bersaing dengan mereka untuk memperebutkan potongan terakhir dari peta purifying Demonic Lotus bukanlah orang baik, dan kemungkinan memiliki dendam kepada mereka untuk bisa merebut kembali peta tersebut. Yang artinya Guru Yellow meminta kepada semua orang untuk berhati-hati. Shoyan bertanya kepada Guru Yellow apakah Guru Yellow mengenali orang-orang tersebut, tetapi di saat itu tiba-tiba saja mereka malah terjebak di dalam sebuah dinding kekuatan. 诸位，没想到你竟然复活了，竟然还能遇见两个如此。 Yang lalu pun muncul orang yang telah menjebak tersebut, yang ternyata itu merupakan orang yang sebelumnya yang telah bersaing harga untuk mendapatkan pecahan dari peta Demonic Lotus Flame. Yang di sana muncullah dua orang tersebut yang berasal dari klan Kalajengking. Yang kedua orang tersebut bernama Kalajengking Tanah, dan satunya lagi bernama Tian Xuezi. Dan di sana mereka berdua ternyata mengenali Guru Yellow, dengan mereka yang menyinggung Guru Yellow karena Guru Yellow yang telah dibangkitkan, dan juga mereka berdua memiliki dendam kepada Guru Yellow karena Guru Yellow yang telah mengusir mereka berdua dari dataran tengah. Dan setelahnya pun Kalajengking Tanah menyerang mereka, dan singkatnya dalam pertarungan itu Kalajengking Tanah akan menghadapi rombongan Shoyan. Sedangkan Tian Xuezi akan menghadapi Guru Yellow. Guru Yellow merespon Tian Xuezi yang terlalu percaya diri bisa menghadapi dirinya seorang diri, karena Guru Yellow yakin Tian Xuezi tidak akan mampu untuk menghadapi dirinya seorang diri, dan Tian Xuezi hanya akan menyerahkan nyawanya kepada dirinya. Tian Xuezi tidak takut dengan Guru Yellow. Di sana ia mengorbankan dua wanita yang berada di tempatnya untuk meningkatkan kekuatan dari Tian Xuezi. Dan di sini Guru Yellow sedikit khawatir dengan rombongan Shoyan dan juga lainnya yang menghadapi si Kalajengking Tanah. Dan di luar kita pun diperlihatkan dengan Shoyan yang menghadapi si Kalajengking Tanah, yang di sana Kalajengking Tanah ia menggoda Celine dan juga Yisian dengan menawarkan kepada mereka berdua untuk menjadi gadisnya saja daripada menemani Shoyan. Dan di sana Shoyan merasakan kalau si Kalajengking Tanah berada di dozun puncak tingkat 6. Yang di sana Kalajengking Tanah langsung menyerang ke arah Shoyan, yang Shoyan merasakan dari serangan tersebut kalau Kalajengking Tanah memiliki kekuatan yang kuat.
Pertarungan pun terjadi di antara mereka sampai pada akhirnya Shoyan menggunakan teknik dari transformasi apinya, yang di sana Kalechi Quintana mengenali teknik transformasi api itu yang mirip dengan lembah pembakaran. Yang kekuatan Shoyan sekarang telah berada di puncak Dozun tingkat 3, yang lalu pun Shoyan menghadapi duel melawan Kalechi Quintana. Yang sayangnya dalam pertarungan duel tersebut Kalechi Quintana masih lebih kuat daripada Shoyan, membuat Shoyan pada akhirnya terpukul mundur. Dan di sini Shoyan mengakui perbedaan kekuatan di antara mereka, yaitu Dozun puncak tingkat 6 dan juga Dozun puncak tingkat 3 yang sebelumnya Shoyan menggunakan teknik transformasi api ternyata masih memiliki kesenjangan yang berbeda di antara mereka berdua. Dan di sana Kalechi Quintana mencoba untuk menggoda Chelin dan juga Yixian kembali. Hal ini membuat Yixian kesal dan ia pun maju menghadapi Kalechi Quintana, yang juga secara bersamaan dibantu dengan Chelin dengan perubahan dari ular 7 warnanya. Yang dalam pertarungan itu membuat Kalechi Quintana semakin terobsesi dengan Chelin dan juga Yixian karena mereka berdua memiliki kekuatan yang unik. Satunya merupakan ular 7 warna, sedangkan satunya lagi merupakan tubuh beracun. Yang pertarungan kerjasama antara Yixian bersama Chelin menghadapi Kalechi Quintana berlanjut, dan di saat itu Shoyan mempersiapkan teknik dari penggabungan 4 apinya, yang di sana juga dirasakan oleh Kalechi Quintana yang membuat ia kaget karena 4 apinya Shoyan digabungkan menjadi satu. Tetapi di sana sebenarnya Shoyan mencoba untuk menggabungkan kekuatan dari 5 apinya, yang membuat Kalechi Quintana menjadi panik dengan situasi ini. Ia pun mencoba untuk menghentikan Shoyan. Dengan segera Yixian bersama dengan Chelin, mereka berdua memberikan perlindungan kepada Shoyan, membuat Kalechi Quintana tidak bisa untuk mendekati Shoyan. Kalechi Quintana sangat kesal kepada Chelin dan juga Yixian. Ia sekarang sudah tidak peduli lagi dengan mereka berdua dan ingin untuk menghabisi mereka berdua juga. Yang di saat bersamaan Kalechi Quintana melihat rekannya yaitu Tian Shueshi, ia juga berada di kondisi bonyok menghadapi Guru Yellow. Sekaligus Tian Shueshi menyuruh kepada Kalechi Quintana untuk segera cepat mengalahkan Shoyan bersama dengan rombongannya agar mereka berdua bisa bekerja sama menghadapi Guru Yellow. Kalechi Quintana menerima hal itu. Ia pun di sana mencoba untuk menyerang Shoyan. Dengan pertama ia mencoba untuk menyandra Chelin dan juga Yixian, tetapi di sana Chelin bersama dengan Yixian mereka berdua lari dari kejaran Kalechi Quintana, yang Kalechi Quintana pun mengejar mereka berdua, tetapi tanpa diketahui oleh Kalechi Quintana bahwasanya Chelin dan juga Yixian mereka berdua memancing Kalechi Quintana untuk berada di hadapan dari Shoyan. Yang sekarang teknik pergabungan 5 apinya Shoyan, yaitu teknik api Extermination Lotus, telah juga aktif, yang setelahnya Shoyan melemparkan teknik bunga apinya ke arah Kalechi Quintana. Yang Kalechi Quintana mencoba untuk melarikan diri, tetapi kecepatan dari apinya Shoyan yang sangat cepat membuat ia mencoba untuk menahan serangan tersebut menggunakan pertahanannya. Dan serangan apinya Shoyan mencoba untuk menghancurkan pertahanan Kalechi Quintana, yang pada akhirnya pertahanan Kalechi Quintana tidak mampu untuk menahan serangan Shoyan, yang pada akhirnya Kalechi Quintana terkena serangan Shoyan dan ia pun lenyap seketika akibat serangan api teratainya Shoyan. Yang setelahnya juga tanpa Shoyan yang tubuhnya telah melemah karena penggunaan kekuatan dari serangan sebelumnya. Dan setelahnya Shoyan mendapatkan harta dari Kalechi Quintana, yang ternyata itu merupakan teknik peningkatan tubuh ataupun disebut dengan teknik tubuh kaca kingkong, yang membuat Shoyan cukup kaget karena tak menyangka si Kalechi Quintana akan memiliki gulungan ini. Yang secara bersamaan juga Guru Yellow telah mengalahkan Tian Shueshi, yang lalu mereka semua kembali berkumpul dan Guru Yellow mengajak kepada semua orang untuk segera pergi meninggalkan tempat ini karena kemungkinan besar pertempuran mereka yang telah mereka lakukan telah memancing banyak perhatian di dekat dari wilayah ini, dan sebelum banyak orang berkumpul mereka lebih baik pergi. Shoyan
Shoyan bersama dengan lainnya setuju dengan guru Yellow yang setelahnya pun mereka semua pergi dari sana. Singkat cerita, pada malam harinya Shoyan bersama dengan guru Yellow mencoba untuk memeriksa pecahan-pecahan peta dari api purifying di Menik Lotus, yang di sana setelah mereka menyatukan, mereka sama sekali tidak bisa mengetahui peta ini. Bahkan guru Yellow mengetahui garis-garis pada peta ini bukanlah menunjukkan sebuah tempat, melainkan hanyalah garis-garis biasa yang tidak menunjukkan sebuah tempat. Shoyan sadar adanya sebuah rahasia dari peta ini, dan Shoyan pun mencoba untuk melakukan berbagai cara, yaitu pertama dengan mencoba untuk meneteskan darahnya, tetapi tidak memberikan efek apapun. Dan setelahnya Shoyan mencoba untuk membakar api itu menggunakan kekuatan apinya, yang ternyata peta itu tidak terbakar oleh apinya Shoyan, dan guru Yellow menyadari bahwasanya apinya Shoyan adalah kunci untuk bisa mengaktifkan peta ini. Setelahnya Shoyan pun membakar peta tersebut, dan setelahnya pun muncul kata-kata sebuah kunci untuk bisa mendapatkan api purifying di Menik Lotus Flame ini. 天地潮汐，妖火。所谓双月同现，九星。 Yang guru Yellow mencoba untuk menerjemahkannya, dan guru Yellow mengetahui bahwasanya api purifying di Menik Lotus Flame akan muncul di saat dua bayangan bulan terlihat, yang hal itu juga diketahui oleh guru Yellow telah terjadi ribuan tahun lalu, dan menurut dugaan guru Yellow hal tersebut akan terjadi lagi kemungkinan 3 tahun lagi. Shoyan yang mendengar hal ini menyadari bahwasanya mereka untuk bisa mendapatkan purifying di Menik Lotus Flame hanya memiliki satu kesempatan ini, yang jika mereka gagal untuk mendapatkannya, maka mereka harus menunggu ribuan tahun lagi. Dan di saat Shoyan yang mendekati peta tersebut, tiba-tiba saja adanya sebuah cahaya yang masuk ke dalam dahinya Shoyan, yang seketika juga membuat Shoyan pingsan. Guru Yellow panik dengan situasi ini. Ia pun mencoba untuk membangunkan Shoyan, yang di saat bersamaan juga Celin bersama dengan Yesian datang ke tempat mereka karena baru mendengar keributan. Dan di dalam pikiran Shoyan, tampak Shoyan menghadapi sebuah bola cahaya berwarna merah, dan tak lama kemudian Shoyan telah terbangun. Tetapi di sana guru Yellow berbicara kepada Shoyan untuk bertanya kepada Shoyan mengenai pertemuan pertama mereka, yang Shoyan bisa menjawab pertanyaan itu seketika membuat guru Yellow menjadi tenang, karena tubuh Shoyan yang tidak diambil oleh kekuatan kuno pada cahaya merah sebelumnya, karena guru Yellow sebelumnya khawatir cahaya merah itu akan bisa untuk mengambil alih tubuhnya Shoyan. Shoyan menjawab bahwasanya bola merah itu memang sekarang berada di dalam tubuhnya Shoyan, yang Shoyan juga telah mencoba untuk memurnikannya dan juga mengusirnya, tetapi Shoyan tidak berhasil. Guru Yellow penasaran dengan cahaya sebelumnya, tetapi guru Yellow tidak terlalu khawatir dengan cahaya merah itu yang kemungkinan tidak akan memiliki niatan jahat kepada Shoyan, karena menurut informasi, pemilik dari purifying di Menik Lotus Flame sebelumnya merupakan orang yang baik, dan kemungkinan juga bola merah itu bukanlah pertanda buruk bagi Shoyan, tetapi mungkin akan bisa membantu Shoyan untuk mendapatkan purifying di Menik Lotus Flame. Tetapi secara bersamaan guru Yellow meminta kepada Shoyan untuk sebelum 3 tahun ini kemunculan dari purifying di Menik Lotus Flame, Shoyan harus bisa untuk menerobos ranah Doseng, karena jika tidak maka Shoyan tidak akan memiliki kualifikasi untuk mendapatkan api tersebut, dan mereka sadar untuk Shoyan bisa menerobos ranah Doseng dengan cepat dalam waktu 3 tahun tersisa ini adalah dengan mendapatkan hati body visat yang berada di gurun kuno, yaitu informasi sebelumnya yang telah mereka ketahui, yang walaupun gurun kuno merupakan tempat yang paling berbahaya bagi ras manusia, mereka tetap akan mengambil kesempatan ini, karena itu merupakan cara satu-satunya untuk bisa menerobos Doseng dalam waktu yang sangat singkat. Dan setelahnya kita diperlihatkan beberapa waktu telah berlalu, yang di sana diperlihatkan Shoyan yang mempelajari teknik barunya, yang dari gulungan sebelumnya Shoyan mengalahkan si kalajeking tanah, yang teknik tersebut merupakan teknik tubuh kaca kingkong. Tetapi sayangnya setelah itu ceritanya bersambung, dan berikut cerita selanjutnya di minggu depan besok. Pada cerita selanjutnya kita diperlihatkan dengan Shoyan yang berpisah dengan guru Yellow, yang dimana mereka akan pergi ke wilayah dari gurun kuno untuk mendapatkan hati body visat, yang di sini guru Yellow tidak ikut bersama dengan Shoyan karena ia ingin menjaga pavilion bintang jatuh. Yang singkatnya Shoyan bersama dengan rombongannya mereka mencoba untuk pergi ke tempat dari gurun kuno, yang di tengah perjalanan itu mereka
mereka akan menghadapi wilayah beracun yang intinya nanti Shoyan akan menggunakan kekuatan apinya untuk melindungi semua orang sebagai dinding pelindung dari racun tersebut, membuat mereka akan bisa melewati racun itu dengan selamat. Dan juga pada preview ini kita diperlihatkan lagi dengan permasalahan dari sekte bunga dan juga sekte langit mendalam, yaitu sektenya Yuyun dan juga Nalanyandra. Permasalahan apa yang akan mereka hadapi, tunggu saja untuk cerita selanjutnya di minggu depan besok. Dan seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!